Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Rafid Hidayat. NIM saya 2310114003553. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas ulangan akhir semester mata kuliah algoritma pemrograman. Di sini pertama-tama saya akan membahas apa itu percabangan. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada beberapa kondisi tertentu. Lalu apa saja percabangan yang ada dalam C++? Di dalam C++ ada dua percabangan, yaitu if dan else if, dan juga ada switch. Pertama-tama mari kita bahas dulu apa itu if. If memiliki struktur seperti ini. Di dalam kurung biasa ini, kita bisa isikan kondisi atau syaratnya. Dan di badan if-nya, kita bisa beri sintaks ataupun kalimat perintah lainnya. Dalam kondisi dan syarat ini, kita bisa isikan boolean. Jadi ketika kondisi atau syarat ini bernilai true, maka badan if akan dijalankan. Dan jika kondisi dan syarat ini bernilai false, maka badan if tidak akan dijalankan. Misalkan di sini saya memiliki sebuah variabel integer a sama dengan 0, dan kita akan meminta user untuk memasukkan nilai ke dalam variabel a. Lalu kita kasih syarat di sini, jika a sama dengan 1, maka program akan masuk ke badan if. Mari kita coba jalankan. Oke, di sini jika saya memasukkan angka 1, maka ini adalah pilihan pertama akan muncul di konsol. Dan jika saya mencoba memasukkan angka lain selain 1, maka syarat akan bernilai false dan program tidak akan dijalankan. Lalu, selain if, ada yang namanya else if. Else if digunakan jika kita ingin mengecek lebih dari satu kondisi. Di sini saya akan tuliskan else dan if. Di sini sama seperti if yang pertama, kita akan mengisikan kondisi di dalam kurung biasa ini dan juga sintaks di dalam kurung kurawal. Di sini saya akan beri kondisi jika A-nya sama dengan 2. Oke. Kedua. Lalu saya akan berikan satu kondisi lagi jika A-nya sama dengan 3. Ketiga. Kita coba jalankan lagi. Di sini jika saya memasukkan angka 1, maka akan masuk ke badan yang ini. Dan jika saya masukkan angka 2 atau 3, maka akan masuk ke sini, dan jika saya masukkan angka 3, dia akan masuk ke sini. Oke. Nah. Tapi jika saya masukkan angka selain 1, 2, dan 3, maka tidak akan ada yang dijalankan sama sekali. Nah, bagaimana jika di dalam kasus ini kita ingin membuat perintah default, di mana jika si user ini tidak memasukkan angka yang kita inginkan, konsol akan bilang bahwa pilihan tidak ada dalam konsol ataupun menjalankan perintah yang lainnya. Di sini kita tinggal menuliskan else, tidak pakai if. Dan di sini setelah else kita kurung kurawal dan tidak menggunakan kondisi seperti if. Tidak ada kondisi di dalam else ini. Jadi di sini saya coba tuliskan perintah
tidak ada dalam program. Maka, kapanpun si user ini memasukkan angka selain 1, 2, dan 3, program akan mengeksekusi blok code yang ada di sini. Kita coba masukkan 4, perintah tidak ada dalam program. Kita coba lagi, kita coba masukkan angka negatif misalnya. Apapun itu angkanya, maka selain 1, 2, dan 3, maka program akan masuk ke dalam sini. Oke. Sekian untuk if dan if else. Kita masuk ke switch. Oke. Untuk switch, strukturnya mirip seperti if else, tetapi di switch ini kondisinya kita masukkan variabelnya. Jadi misalkan di sini variabel yang ingin kita seleksi adalah variabel A, maka kita masukkan A di sini. Dan untuk menyeleksi pilihan-pilihannya, kita menggunakan kata kunci case, lalu diikuti dengan nilai yang ingin kita bandingkan. Misalkan di sini saya ingin membandingkan A dengan 1, maka saya tulis di sini case 1, lalu kita kasih titik 2. Setelah itu kita tuliskan sintaksnya. Misalkan di sini saya ingin tuliskan out. Ini adalah lalu saya akan copy paste saja sampai case 3. Ini kedua. Dan ini ketiga. Oke. Di sini kita bisa langsung menjalankan. Dan ini sama saja seperti if dan juga if else. Jika kita masukkan 1, maka dia akan masuk ke blok code yang ini. Dia akan menjalankan ini adalah pilihan pertama. Tetapi perbedaannya adalah ketika kita mengeksekusi yang pertama, kasus kedua dan juga ketiga, intinya adalah kasus di bawah-bawahnya itu akan ikut tereksekusi. Lalu bagaimana cara menghindari pengeksekusian kasus-kasus di bawah yang kita tidak inginkan? Di sini kita ada satu kata kunci lagi, yaitu namanya break. Break ini akan mencegah pengeksekusian secara berderet. Lalu jika kita coba lagi, masukkan 1, maka yang akan dieksekusi adalah yang ini saja. Kalau kita tidak pakai kata kunci break, misalnya kita di sini di case 2 tidak menggunakan kata kunci break, maka ketika kita jalankan, dia akan mengeksekusi semua yang ada di bawahnya. Maka dari itu, jika kalian ingin agar yang dieksekusi cuma satu kasus saja, gunakanlah kata kunci break. Dan jika kalian ingin mengeksekusi keseluruhan, maksudnya adalah dimulai dari kasus itu dan juga ke bawahnya, maka tidak perlu menggunakan kata kunci break. Lalu di dalam if else kita memiliki yang namanya else, yaitu semacam defaultnya jika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Di dalam switch kita mempunyai kata kunci default. Cara menggunakannya tinggal tulis default lalu titik 2. Di sini kita bisa langsung tuliskan apa yang ingin kita lakukan ketika tidak ada kondisi yang terpenuhi dalam pilihan misalnya. Oke, mari kita coba jalankan. Jika nilainya terpenuhi, misalkan 3, maka akan masuk ke yang sini. Kita coba jika kita masukkan angka selain 1, 2, dan ataupun 3. 10 misalnya. Maka dia akan masuk ke badan default.
Oke, untuk percabangan mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.